Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Setiawan Azismara, NIM 171052009, kelas A semester 6. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tim kami tentang dokumen estimasi proyek dan dokumen perencanaan proyek. Nah, yang pertama, kali ini saya akan mempresentasikan tentang dokumen estimasi proyek, di mana tentang aplikasi donor darah. Nah, di mana metode yang digunakan adalah functional point analysis. Nah, di mana functional point analysis ini adalah teknik untuk estimasi size proyek berdasarkan fungsi dari sistemnya atau fitur-fitur yang digunakan untuk mendukung aplikasinya. Nah, di mana di sini terdapat arsitektur dari sistem kami. Nah, di sini arsitekturnya itu terdapat pada menu request darah. Nah, di mana pihak PMI akan merequest permintaan darah melalui menu ini berdasarkan golongan darah, jumlah darah yang dibutuhkan, kemudian akan diposting. Kemudian postingan itu akan tersimpan di database, kemudian outputnya akan diterima oleh end user atau pengguna akhirnya. Nah, kemudian dari database ini akan menampilkan jumlah stok darah, kemudian usernya juga. Nah, kemudian pada menu stok darah, PMI juga bisa mengedit jumlah darah yang akan digunakan, sehingga nanti bisa disimpan juga jumlah darah yang digunakan ke database. Nah, berdasarkan arsitektur sistem tersebut, maka dapat kita hitung kompleksitas fungsionalnya. Itu yang pertama itu external input. Nah, external input itu apa? External input itu untuk menghitung dari proses dasar, di mana proses dasar ini yang kita inputkan seperti CRUD atau create update delete. Nah, di sini pada EI di sistem kami itu ada tambah dan ada ubah. Yang pertama itu ada tambah atau pada request darah, data yang diinputkan adalah golongan darah, jumlah kantong, deskripsi, kemudian tombol pos. Nah, yang dilakukan pada GUI utama. Nah, kemudian prosesnya dilakukan hanya satu halaman dan functional point-nya itu adalah law 3. Kemudian untuk ubah stok darahnya itu golongan darah, jumlah kantong, kemudian tombol save yang dilakukan pada halaman stok darah. Nah, untuk halaman stok darah untuk mengubah stok darah ini diperlukan 2 halaman. Kemudian external output-nya. Nah, kenapa external output-nya ini kosong? Karena external output itu merupakan proses dasar yang memerlukan proses komputasi yang menghasilkan nilai tambah. Contohnya sepertinya misalkan kita inputkan data tahun lahir, kemudian yang dihasilkan adalah umur, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah external inquiry. Nah, external inquiry ini adalah proses dasar untuk menampilkan informasi-informasi di sistem. Nah, jadi prosesnya adalah menampilkan informasi. Nah, fungsinya di sini output data stok darah, kemudian output data user. Kemudian yang selanjutnya adalah internal logical file. Nah, internal logical file ini adalah logical pada database-nya. Nah, terdapat 3 database di sistem ini. Yang pertama database tabel request, kemudian tabel stock, kemudian tabel user. Nah, pada UFP ini akan direkap atau disatukan hasil perhitungan tadi. Selanjutnya adalah hitung total degree influence atau TDI. Nah, pada TDI ini kita menganalisis apa saja sih keperluan dari sistem kita atau yang menunjang sistem kita. Untuk menghitung nilai akhir dari pengaturan fungsional itu tersebut, kita menggunakan rumus value adjustment factor untuk mengetahui hasil
produktivitas atau faktor produktivitasnya itu kita menggunakan rumus Kellogg. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa Java. Kemudian selanjutnya adalah estimasi effort proyek. Nah, estimasi effort proyek ini merupakan upaya atau kerja kita dalam menyelesaikan proyek tersebut. Nah, yang pertama adalah analisis koefisien atau effort adjustment factor atau faktor kebutuhan dalam sistemnya. Nah, berikut merupakan kebutuhan yang diperlukan pada sistemnya, mulai dari reliabilitas perangkat lunak yang diperlukan sampai dengan waktu yang diperlukan untuk pengembangan. Kemudian hasilnya didapatkan adalah 0,99318. Yang selanjutnya adalah analisis jenis proyek. Nah, menurut analisis kami itu jenis proyek kami itu adalah organik proyek. Nah, karena jumlah anggota kami itu terbatas dari 7 orang, kemudian aplikasi yang kita kembangkan itu aplikasi donor darah. Berikut merupakan dokumen perencanaan proyek yang tim kami buat. Oke, proyek yang kami kembangkan merupakan proyek di bidang kesehatan yang ditujukan kepada PMI NTB. Nah, tujuan dari proyek kami ini untuk memudahkan proses pendonoran bagi pasien dan memudahkan untuk pihak PMI untuk merequest stok darah, penjadwalan dalam proyek. Dapat dilihat di tabel tersebut penjadwalan proyeknya mulai dari memulai proyek sampai dengan akhir proyeknya itu selama 6-7 bulan. Jadi dimulai dari tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan 19 Oktober 2020. Jadi selama kurang lebih 6-7 bulan. Kemudian berikutnya ini adalah hasil dari Microsoft Project untuk membuat penjadwalan. Yang mengacu dari tabel rencana jadwal proyek tersebut menghasilkan timeline jadwal seperti gambar. Kemudian yang terakhir adalah tabel RAB atau rencana anggaran belanja. Nah, jadi berdasarkan analisis dari rencana anggaran belanja kami, totalnya adalah sebesar Rp7.493.963 untuk membangun aplikasi pendonoran darah tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.